Nabi Salomo, Sulaiman, Nabi Isa, Yesus. Beliau Nabi Muhammad mengajarkan kita memuliakan nabi-nabi utusan Tuhan tersebut. Tidak mengajarkan kita kemudian menghina, menghujat, menistakan, merendahkan, mencaci maki dan seterusnya. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma saw'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita dari Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kamu tertipu oleh setan, kama sebagaimana halnya akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, yaitu Adam alaihi salam dan juga istrinya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawa'atihima, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya dia iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi kata Al-Quran, iblis bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat iblis. Maka Allah mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Maka sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai Tuhan, sebagai kurios bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini yang terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian. Iblis menjatuhkan Nabi kita Adam alaihissalam, menjatuhkan orang tua kita Adam alaihissalam. Iblis menipu orang tua kita alaihissalam, Adam, dengan cara menjanjikan sesuatu kenikmatan yang hanya semu. Dia mengatakan, kamu makan buah yang dilarang oleh Tuhan akan membuat engkau hidup kekal. Hari ini juga sama. Jangan lagi kamu mau menjadi hamba Tuhan, sebab kamu adalah anak-anak Tuhan. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh aturan-aturan. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh didikan-didikan Tuhan, sebab kau saat ini bukan lagi hamba, tetapi Tuhan yang adalah anak Tuhan. Iblis datang ketika kemudian Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah. Iblis datang menghapus ajaran itu. Ketika Nabi Abraham alaihissalam mengajarkan ajaran perintah kekal sunat, iblis datang menghapuskan ajaran tersebut. Nabi Musa nyusul mengukuhkan ajaran sunnah tersebut. Iblis datang menghapuskan ajaran tersebut. Isa alaihissalam
datang juga mengukuhkan ajaran tersebut, menggenapi ajaran tersebut, melengkapi, menyempurnakan ajaran tersebut. Iblis pun datang menghapuskan ajaran tersebut. Lalu pengikut iblis mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara. Makanya apologet Islam itu memang harus tampil di tengah-tengah umat. Wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, dosa, kemaksiatan, mereka akan berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan hal yang sama dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Mereka tidak lagi menjalankan syariat, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabi, tapi mereka mengatakan ini adalah sebuah kebenaran, inilah jalan lurus itu. Tidak menyembah Tuhan, tidak sujud kepada Tuhan, tidak menjalankan syariat yang diajarkan oleh para nabi, tapi mereka mengatakan ini adalah ajaran Tuhan, ini yang diajarkan nenek moyang kami, ini yang kami dapatkan dari nabi kami, ini yang kami dapatkan dari Tuhan kami. Kul, kata Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji sedemikian itu. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu tahu? Allah jadi manusia, nenekmu kiper. Gimana ceritanya? Menceritakan sesuatu tentang Allah, sementara kata Allah itu hanya ambil dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Ataquluna 'ala Allah. Mengapa kamu berbicara tentang Allah sedangkan Tuhanmu Theos? Kenapa kau berbicara tentang Tuhannya umat Islam sementara kamu penyembah dewa? Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau tidak tahu. Pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Engkau katakan dia datang menjadi bayi. Permisi. Habis itu kau mengatakan bahwa diri kami itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu menurut tradisi Yudaism, mereka adalah yang taat kepada didikan Tuhan, tidak meninggalkan, membatalkan ajaran Tuhan. Amsal 3:11 nomor 12. Jadilah anak Tuhan sebagaimana anak yang tekun mendengarkan didikan ayah. Ini meninggalkan semua perintah Tuhan, habis itu dia ngaku anak Tuhan. Yang ada kelihatannya mereka ini adalah anak-anak setan. Saya kira begitu sebagai pengantar. Kita akan buktikan bahwa apakah saudara-saudara kita non-muslim yang ngaku sebagai anak Allah ini adalah anak Allah atau malah anak Alauhei, anak-anak yang justru sama seperti kedudukan malaikat di dalam kaidah pengajaran mereka, anak Tuhan berubah menjadi anak durhaka, yaitu setan. Demikian. Bang Zuma, boleh saya respons? Sabar Bang Game Over, izin saya sapa dulu yang lain. Bang Game Over kan Kristen ya, sabar ya saudara ya. Saya izin sapa dulu, ini ada yang 3 orang, ada Bang Ganteng, Ucu sama Mas Reza. Ada yang Kristen dari ketiga ini teman-teman yang naik. Ada yang Kristen. Dari kedua ini, Ucu sama Mas Reza, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Ada yang Kristen nih dari berdua? Oke, kayaknya nggak ada bicara, yang bicara aja, ngapain dipanggil yang tidak bicara? Silakan saudara Game. Saudara Game Over. Kan tidak mungkin bicara langsung tiga-tiganya. Oke, aku mau tanya, silakan. apakah Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menggunakan kata Allah? Iya, betul. Oke, sekarang aku tanya, apakah Al-Quran itu ditulis oleh manusia apa gedebuk dari langit? Manusia. Oke, tolong jelaskan ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri dan mengatakan Lalu ini dari Allah. Itu yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang buta, yang tidak mengerti tentang Allah, yang tidak mengerti tentang firman Allah. Anda awali dari Al-Baqarah ayat 75. Silakan.
Silakan ayat itu Anda baca. merujuk kemana? Itu merujuk Saya nggak ada kepada dua debat. penulis. Iya, itu merujuk kepada penulis-penulis Bible. Loh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. katanya Al-Quran satu-satunya menggunakan kata Allah. Apakah Bible menggunakan kata Allah? Betul sekali. Coba Anda buka Bible Anda sekarang. Bertaburan nama Allah di sana. Oke, jadi itu ayat itu mendukung ayat itu mendukung bahwa Bible sudah menggunakan kata Allah sebelum Al-Quran. Iya, dengarkan saya. Ayat suci Al-Quran yang Anda baca, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ini Al-Quran kalau tidak benar, berarti tidak ada kitab yang dikarang dengan menggunakan kata Allah. Faktanya Biblemu menggunakan kata Allah. Apa kata Tuhanku di dalam Al-Quran ini? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Buktinya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Andai saya tidak ada kitab di atas muka bumi ini yang menggunakan kata Allah selain Al-Quran, berarti Al-Quran keliru. Tapi faktanya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Itu Jadi jelas itu hak benar. kami dong. Itu hak kami dong menggunakan kata Allah. Ya, berarti Anda harus terima keadaan bahwa kitab Anda itu adalah bukan dari Allah. Nggak apa-apa, menurut ayat itu nggak apa-apa. Iya, menurut ayat itu nggak apa-apa. Tapi Anda juga terjebak dalam ayat itu sendiri. Karena Tidak di ayat terjebak. itu berkata, celakalah Tidak orang-orang yang menulis Al-Quran celaka dengan berarti tangan mereka sendiri. Sendiri. Sekarang saya tanya, Al-Quran ditulis dengan siapa? Bukan menulis, Al-Quran ditulis dengan tangan atau dari apa? Yang dimaksud di sini bukan Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah buku. Kitab itu artinya buku. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian ini mengatakan ini dari Allah. Coba baca ayat Kamu sebelumnya. bilang, Minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Baca lagi ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Afatatma'una ayyu'minu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Baca ayat sebelumnya. Apakah kamu Anda wahai umat kontradiksi. Islam sabar? Apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui siapa mereka ini? Penulis-penulis Bible. Umat Islam Kamu justru yang kontradiksi. diseru. Nggak ada yang Kamu kontradiksi kontradiksi. perkataanmu. Enggak, tadi kamu bilang, aku tanya kamu tadi, apakah Al-Quran satu-satunya kitab yang menggunakan kata Allah? Kamu bilang bukan. Sekarang kamu bilang, oh itu Bible kitabnya orang Kristen menggunakan kata Allah. Oh salah. Jangan Anda menjebak diri Anda. Anda bertanya, apakah Al-Quran itu ditulis pakai tangan? Ya. Apa? Siapa yang kitab mana? Al-Quran pakai tangan manusia? Yes. Atau jatuh dari langit? Saya bilang ditulis. Anda ingin menjebak Apakah saya? itu kan? dari Allah? Yes, dari Allah dong. Jadi celakalah orang-orang yang menulis kitab suci itu. Al-Quran itu. Bukan Al-Quran yang dimaksud di sini. Ketika yang diceritakan kemudian adalah celakalah orang yang menulis kitab, itu yang dimaksud kitab lo, penulis kitab lo. Penulis kitab lo yang dimaksud Al-Quran ini. Bukan Al-Quran. Justru orang itu beruntung kalau beriman kepada Quran. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang percaya kepada Al-Quran, orang yang percaya kepada Al-Quran akan mendapatkan petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang dibahas tentang ayat yang kamu bawa itu berbicara mengenai penulis kitab loh. Kalau membahas tentang Al-Quran ayatnya lain, membahas kitab-kitab tentang kitabmu ayatnya yang ini. Jangan kau campur adukkan. Salam dua Al-Quran. Kayaknya ada dua Al-Quran yang dibahas Al-Quran ini. Al-Quran yang asli dan Al-Quran yang palsu.
Al-Quran yang palsu itu nggak ada, kecuali yang dibikin oleh pendeta, siapa namanya itu? Pendeta Soros, yang beberapa tahun yang lalu dia mencoba untuk menipu umat Islam dengan membuat Al-Quran sendiri versi dia, tapi itu nggak bisa. Nggak ada orang di atas muka bumi ini yang bisa memasukkan Al-Quran. Coba aja, satu huruf saja keliru, pasti umat Islam sedunia akan teriak. Berbeda dengan Bible, kau rubah setengahnya, tak ada orang Kristen yang paham. Kenapa? Pendeta Anda saja tidak tahu Bible. Mereka pendeta-pendeta Anda yang datang berdiskusi dengan kami banyak belajar Bible daripada kami. Mereka belajar di kami. Itu di mana tertulis Bang Suma? Bab berapa, nomor berapa Bang Suma? Itu kerjaan pendeta tuh. Karena bagi kalian itu Bible itu tidak penting. Yang penting itu nyanyi di gereja. Ada lagi pertanyaan yang lebih sulit? Silakan. Ada, tapi saya takut dituduh menista nanti. Tidak akan Anda menista kalau Anda benar-benar memberikan data sesuai dengan apa yang menjadi kaidah ilmu Quran. Jangan pakai kaidah gereja. Kalau kaidah gereja kan ambalelo, gak boleh pakai otak kalau bahas Bible. Di gereja tuh haram hukumnya menggunakan akal kalau mengkaji Bible. Itu Kristen, gak boleh. Imani saja, telan saja. Yang penting ada lubang, kan gitu. Lanjut. Oke, Saya balik- apakah Anda percaya Apa? dengan perkataan Al-Quran? Ya jelas dong, saya Islam memang situ, nggak percaya Bible. Percaya Oke, katanya sekarang saya Yesus tanya. Tuhan, tapi nggak percaya ucapan Yesus, kan lucu. Ya, silakan. Apakah Anda percaya menurut Al-Quran? Apakah Anda percaya bahwa Islam adalah jalan ke neraka? Bahlul. Jalan ke neraka itu ajaran Kristen, dalilnya jelas Matius 7, 22, 23. Kita nggak bicara dengan Bible, kita nggak bicara tentang Ya, Bible, kita bicara tentang kitab Anda. Saya mengkanter ketika Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu, Islam itu jalan ke neraka. Saya mengkanter, jalan ke neraka itu Kristen, dalilnya ada Matius 7, 22, 23. Mana jalannya menuju ke neraka di Al-Quran? Aku tanya menuju Islam dari Al-Quran. Jadi kan gini, ada kan ayat yang berkata seperti ini, itu kewajiban untuk kalian yang mendatangi neraka itu. Oh, di Itu situ kewajiban bukan untuk mendatangi neraka itu. semua manusia akan mendatangi neraka. Markus 9:49. Itu jelas. Enggak, itu buat semua umat Muslim. Enggak Umat dong. Muslim itu. Seluruh manusia. Baca ayat selanjutnya. Dan kami membiarkan orang kafir laknatullah, Kristen laknatullah, tinggal di dalam neraka kekal. Dan orang-orang beriman melanjutkan perjalanan ke surga. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu pakai ilmu dong. Jangan pakai anus. Ya iya, Jangan itu tidak. Jangan nggak berubah ini, ya. Jangan kebiasaan di gereja Anda bawa ke Islam, tidak boleh. Tuh. Ini kan ayat kira Karena iya, manusia lah, nih, iya, tuh. seluruh manusia, Karena seluruh manusia setiap masuk manusia neraka. akan digarami dengan api. Itu apa itu dalilnya kitabmu? Iya, itu kan ajaran Islam kan? Iya, ini Bible Benar, kan? ini Markus 9 ini, Markus 9. Itu orang yang nggak bertobat. Lah, nggak bertobat, mana ada tertulis orang nggak bertobat? Semua Oke, orang. kita kembali. Semua orang. Kita kembali. Apa kembali? Kita kembali Ini dulu ke selesaikan Al-Quran. dulu. Selesaikan Al-Quran. ini. Selesaikan ini. Selesaikan ini. Nah, selesaikan Kita ini nggak dulu. bicara Bible dulu. Kita Iya, nggak bicara saya Bible bicara dulu. Bible. Saya bicara Bible. Enggak, saya ingin konfirmasi dulu. Konfirmasi Nah, bahwa mana di sini? Mana di situ tertulis bahwasanya orang-orang Kristen akan dimasukkan ke surga? Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Aduh, jago. Anda jago ngeles. Saya tidak ngeles, kan saya sudah mengatakan kepadamu. Baca ayat selanjutnya, apa kata Al-Quran? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiya. Ayat 72-nya coba Anda baca. Kemudian aku Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang Kristen di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu ayat 72-nya baca. Sedangkan di sini di Markus 9, karena setiap orang akan digarami dengan api. Api apa? Api tungku. Ah, mana ayat selanjutnya? Dan aku akan memasukkan orang Kristen ke surga. Mana dalilnya? Ada enggak?
sampai kemudian kamu mengandung anak pertamamu dan melahirkannya dalam keadaan normal, kau tidak akan pernah menemukan dalil itu. Paham? Ada dalilnya Kristen masuk surga? Ada. Kalau ada dalilnya Kristen masuk surga, semua komal-komal Islam akan saya tutup. Tunjukkan dalilnya Kristen masuk surga. Ada nggak? Ya, tunggu besok saya kembali ya. Kenapa besok? Sudah 2000 tahun agamamu itu menipu orang manusia. Mana buktikan? Jangan kabur. Markus 9 dibilang Al-Quran. Hati-hati lu ngomong. Ku bilang sama kalian, kalian itu paling kritis kalau membedah kemudian terjemahan Quran. Tapi giliran Bible, jangankan ente jemaat biasa, pendeta lu aja ku buat gondol oleh Bible. Mereka ngerti Bible, tak paham Bible pendeta-pendetamu itu. Jangan sok tahu bahas Quran, jangan. Ya, jadi anak-anak saya sekalian, kalau membahas tentang Al-Quran, tuduhan surah Maryam, itu Anda bisa menjawab di Al-Quran surah An-Nasiyat. An-Nasiyat itu menjelaskan tentang surah Maryam. Jadi kalau mereka tipu-tipu, oh di dalam Quranmu begini. Enggak. Al-Quran saya mengatakan kemudian bahwasanya di data Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34 sampai kepada 37, umat Islam itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Saya baca dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar. Kalau Kristen mengaku manusia, berarti dia masuk. Kecuali kalau mereka merasa kucing, berarti dia termasuk golongan sini. Selama dia manusia punya mata, dia akan melihat neraka. Wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, semuanya akan melihat neraka itu. Wa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia dengan kepercayaannya, Tuhan dibuat jadi mati, Tuhan dibuat jadi terkutuk, Tuhan dibuat jadi lapar, entah apa-apanya dibuatnya. Itu sudah melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahim hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang bertakwa dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sungguh menjadi tempat tinggalnya. Itu jelas itu. Jadi Maryam ayat 71, 72, kalau mereka masih banyak otaknya nggak bisa memahami itu, ajak mereka berselancar ke Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34 sampai ayat 41. Neraka semuanya akan dilihat. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya orang-orang nanti di dalam kitab Mazmur, mereka akan dikeluarkan dari surga, dari neraka. Dikeluarkan dari neraka dikarenakan ya sudah selesai. Sudah selesai kemudian jatahnya di neraka. Karena mereka memiliki kemudian amalan yang baik ketika mereka hidup di dunia. Mereka tidak musyrik. Di dalam Mazmur 66 nomor 12 diterangkan begini. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh dalilnya tuh. Jadi nanti kita akan ada sirat, jembatan. Kita semua akan meniti jembatan tersebut. Orang-orang kafir akan berjatuhan di bawahnya. Orang munafik akan jatuh kemudian ke bawah. Orang kafir jatuh ke bawah. Orang Islam pun yang tidak bertobat dan mati dalam membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah pun akan jatuh ke bawah. Orang-orang Yahudi yang beriman yang tidak sempurna imannya pun akan jatuh ke bawah. Akan tetapi mereka yang tidak pernah menduakan Allah, baik itu dari Yahudi, Nasrani, kemudian dari orang Sabi'in, dari umat Islam, tetapi ada dosa, mereka akan dibersihkan dulu, lalu kemudian diangkat ke dalam surga. Mana dalilnya? Mazmur 66 nomor 12. Apakah orang Kristen ilmunya sampai di sana? Enggak.
Wah, orang Kristen itu mana mau? Dia mengaku kami bukan lagi hamba Tuhan. Terus kalau kalian bukan hamba Tuhan, lalu siapa? Kalian beribadah katanya di gereja, kebaktian. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian kebaktian kepada siapa kalau gitu? Kalian ke gereja katanya nyembah Tuhan. Katanya kalian bukan hamba Tuhan. Gimana sih? Tapi faktanya kalian berdoa, bertekun lutut dan seterusnya. Bertekun kalian dalam beragama. Kalian beribadah kepada siapa? Sementara kalian bukan hamba Tuhan. Sama seperti pemuja setan. Pemuja setan itu tidak menyembah Tuhan, tapi mereka punya prosesi ibadah, punya sakramen, punya literasi yang punya kemudian kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan berdasarkan terhadap kepercayaan mereka, seperti membakar benyan, kemudian membawa makanan-makanan ke batu-batu, ke pohon-pohon. Itu mereka beribadah, ibadah sesuai dengan konsep mereka, tapi ibadahnya bukan kepada Tuhan. Nah, Kristen ini mengaku kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau Kristen bukan hamba Tuhan, lalu posisinya hamba, tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan lagi hamba. Lalu siapa kalian ini kalau bukan hamba? Anak-anak Tuhan. Wah, anak-anak Tuhan. Wah, yang disebut anak Tuhan itu di dalam Amsal 3, 11, 12 itu seperti Yesus. Itu pantas, wajar. Kalau tradisi Yudaism, pengakuan Yesus dalam Yohanes 14:31 wajar. Pengakuan dia di dalam Yohanes 8 nomor 29 wajar. Dia disebut dirinya sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena dia taat, bertekun dengan setia, menjalankan segala perintah-perintah dan runut meninggalkan segala larangan-larangan Tuhan. Itu baru disebut anak. Kalau kalian ini, apa kata Paulus? Kristus telah membebaskan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Hidup di dunia tapi bebas, tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Hidup di dunia tidak mau menjadi anak hamba Tuhan, tapi mau jadi anak Tuhan, pewaris. Pingin tertawa tapi saya lupa nadanya. Emang lucu kalian nih, lucu kalian. Ayo silakan. Siap. Bang Revan sama Latungke ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya, abang-abang berdua. Muslim bang, Muslim. Ya, izin saya turunkan. Ya. Alhamdulillah. Bang Latun ini Kristen atau Muslim, Bang Latungke? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Kok Latungke? Ya, Latungke namanya kan dah. Silakan yang Kristen. Oke, saya turunkan ya, tidak ngomong. Ada konjilo. Aduh. Ay, mati saya, mati. Bocah apa? Konjilo. Halo, selamat malam Bang Zuma. Selamat malam. Iya. Bang Yoga. Bang Iya. Zuma, gini, Iya. Allah itu kan tidak beranak ya, ya kan? Oh, iya. Katanya esa diperanakan, kan? dan tidak beranak. Nah, Allah itu tidak diperanakan, tidak punya bapak ya kan? Nah, Iya. Yesus juga tidak punya bapak, Bang. Wah, jangan-jangan ini Yesus yang Allah menjadi Yesus nih. Mati meja. Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Itu Yesus punya bapak. Gimana sih? Yusuf bapaknya juga. Mana dong? Adam juga bapaknya. Makanya disebut dalam Matius 1, silsilah Yesus, anak Adam, anak Abraham, anak ini, dia anak bapaknya banyak kali. Apalagi ya? Apalagi? Sebenarnya Saya cuma ingin bertanya sama Kak Jiro nih. Kenapa Kristen itu tidak lagi hamba dari Tuhan? Kenapa? Kok seperti setan? seperti setan, Bang. Ya setan tidak lagi hamba dari Tuhan. Setan sudah mengangkat dirinya.
lebih daripada hamba, nggak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu setan. Nah, Kristen ini juga diajarkan oleh makhluk yang bernama Kristus yang membisikkan Paulus untuk Kristen pengikutnya jangan lagi menjadi hamba Tuhan. Itu kenapa? Jadi kalian ini hamba siapa sebenarnya? Gini bang. Jadi aku jadi ada pertanyaan nih bang. Jadi kalau menurut Islam itu hubungan Tuhan dengan umat manusia itu lebih mendekati hubungan bapak dengan anak atau bapak dengan pembantu bang? Oke, ya. Jadi manusia itu dengan penciptanya itu ada hubungan langsung. Kenapa? Karena kita itu berasal dari Tuhan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan itu suci, Tuhan itu bersih, Tuhan itu maha kudus. Maka untuk kembali kepada yang maha kudus, kita harus kudus. Bagaimana cara kita kudus? Ya harus tunduk kepada segala perintah-perintahnya. Tidak ada status anak di sana. Tidak ada status anak dalam arti konsep seperti Kristen, nggak ada. Konsep yang ada adalah kita ini hamba Allah. Semakin kita membersihkan diri, semakin kita dekat kepada Allah. Dekat bukan berarti anak, bukan berarti sehakikat. Berbeda dengan kalian. Kalian merasa sehakikat dengan Tuhan kalian. Makanya merasa sebagai anak, bukan lagi hamba Tuhan. Bang, aku mau nanya gini bang. Siap. Abang tahu artis Vanessa Angel kan, yang udah almarhum kan? Tahu kan ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar namanya. Ya. Vanessa Angel ini kan punya suami namanya Bibi, ya kan? Bibi ini punya anak namanya Gala. Nah, mati Mia. Bibi dan Vanessa Angel ada tetangganya kan namanya Muding. Tetangganya yang sering tebang pohon di samping rumah itu namanya Muding. Ini bang, Bibi sama Vanessa Angel kan udah meninggal tuh bang, ya kan? Kecelakaan. Iya, tukang bulanan pungut sampahnya itu Bom namanya. Nah, terus Bibi ini punya bapak namanya Haji Faisal. Pertanyaan aku bang, mati Mia. Karena Bibi sudah meninggal, bapaknya Gala ini sudah meninggal, tapi kakek dari bapaknya itu Haji Faisal masih hidup. Apakah Gala ini bisa dibilang anak yatim bang? Yatim ya. Saya tidak paham ya mana bapak yang mana ibu, siapa anak, ngerti ini, saya. Ya, menurut hukum Islam kan ada Haji Faisal. Haji Faisal punya anak Bibi, Bibi punya anak Gala, ya kan? Nah, Bibi ini udah meninggal bang, Bibi ini meninggal. Nah, apakah Bibi ini siapa? Ini bapaknya Gala bang, bapaknya Gala. Bibi bapaknya Gala, Gala anaknya Bibi. Nah ya, Bibi ini punya. Nah, setelah Bibi ini meninggal, ya kan? Iya. Apakah Gala ini bisa dibilang anak yatim bang? Karena kakek dari bapaknya yang namanya Haji Faisal itu masih hidup bang. Kalau menurut hukum Islam bagaimana? Waduh, kalau berbicara mengenai yatim, pengertian yatim piatu, itu berbicara sebagai orang tua kandung. Gitu bang. Oh jadi tetap dibilang yatim ya bang? Iya, karena sudah ada orang tuanya, kakek beda. Bukannya kalau bapak meninggal, kakek dari bapak itu menggantikan posisi bapak kandung bang, jadi menjadi bapak yang baru buat cucunya itu bang? Oh bukan. Itu sudah yatim, itu sudah tidak ada bapaknya, nggak ada lagi ibunya kalau yatim piatu. Apa tujuannya Anda bertanya begitu? Nah, di sini bang, aduh jadi lupa deh. Ya bagaimana?